Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan kasih like kalau kalian suka dengan cerita horor seperti ini. Tuliskan juga pendapat kalian di kolom komentar, karena dukungan kalian sangat berarti. Dan sekarang, matikan lampu, pakai headset, dan siapkan nyali kalian. Inilah kisah horor. Teror Pocong Ireng. Malam itu desa Karangjati diselimuti kabut tebal. Jam menunjukkan pukul 11:20 ketika Sarman, seorang penjaga makam, menyalakan rokoknya di pos kecil dekat pintu gerbang kuburan. Suara jangkrik mendominasi, diselingi lolongan anjing yang entah dari arah mana. Sarman sudah terbiasa dengan suasana malam di pemakaman. Baginya, tidak ada yang perlu ditakuti, kecuali orang hidup yang berniat jahat. Namun malam itu hawa terasa berbeda, lebih dingin dari biasanya. Dan setiap embusan angin seakan membawa bisikan asing ke telinganya. Di antara kabut, ia melihat bayangan hitam melintas cepat di antara batu nisan. "Siapa itu?" teriaknya spontan. Tidak ada jawaban. Ia beranjak dari pos, berjalan perlahan sambil membawa senter. Sorot cahaya menembus kabut, menyapu nisan-nisan berlumut. Langkahnya terhenti ketika mendapati kain putih lusuh tergeletak di tanah, basah dan kotor, seperti kain kafan. Ia meraihnya dengan ragu, namun tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara duk. 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 Seperti tubuh melompat-lompat menghantam tanah, Sarman membalikkan badan. Di ujung lorong makam, berdiri sosok tinggi dengan kain kafan hitam legam, wajahnya tertutup, hanya tampak rongga gelap di bagian mata. Kain kafan itu bukan putih seperti biasanya, melainkan hitam kelam, pocong. Sarman tercekat. Rokok yang tadi terselip di bibir jatuh mengenai tanah basah. Pocong itu mulai bergerak. Meloncat-loncat mendekat dengan bunyi keras setiap kali tubuhnya jatuh. Ya Allah! Desis Sarman. Tangannya bergetar memegang senter. Sorot cahaya jatuh tepat ke arah pocong itu, namun seolah tidak berpengaruh. Malah, setiap loncatannya semakin dekat, semakin keras bunyinya. Sarman berlari. Nafasnya memburu, namun loncatan pocong ireng terdengar makin cepat, makin dekat, hingga terasa seperti tepat di belakangnya. Ia melompat masuk ke pos jaga dan membanting pintu kayu yang reot, lalu menahan napas, hening. Tidak ada suara loncatan lagi. Sarman mencoba menenangkan diri, peluh dingin membasahi keningnya. Baru saja ia hendak duduk, tiba-tiba jendela pos bergetar keras. Sosok hitam itu muncul tepat di balik kaca buram. Dua rongga hitam pekat menatap lurus ke arahnya. Astagfirullah. Kaca jendela pecah berderak, dan tangan terbungkus kain kafan hitam menjulur masuk, berusaha meraih lehernya. Sarman menjerit, meraih kursi kayu dan menghantamkan sekuat tenaga ke arah tangan pocong itu. Suara keras terdengar, kaca berhamburan, namun tangan hitam itu justru semakin kuat meraih lehernya. Leher Sarman tercekik. Ia megap-megap, berusaha menyingkirkan lilitan kain kafan yang dingin dan basah itu. Dengan panik, ia menyambar parang kecil yang biasa ia pakai untuk membersihkan semak di area makam. Sekali tebas, tangan pocong itu terlepas dari tubuhnya. Namun anehnya, tidak jatuh. Tangan itu menghilang bagai asap hitam yang terurai, Sarman terhuyung jatuh, napasnya terengah. Pintu pos berderak, lalu terbanting terbuka. Tidak ada angin, tapi daun pintu seakan dipukul keras dari luar. Dengan penuh rasa takut, ia mengintip keluar, kosong. Sunyi, Sarman melangkah perlahan keluar pos, menyalakan senter. Namun sinar lampu redup, seolah ada kabut hitam pekat yang menelan cahaya. Dari kejauhan, terdengar suara azan samar, aneh, padahal belum masuk waktu subuh. Suara itu lirih, kadang jelas, kadang menghilang, seakan berasal dari dalam tanah. Langkah Sarman makin berat. Setiap kali ia berjalan, tanah makam bergetar halus, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah sana. Ia memutar badan hendak kembali, tetapi tiba-tiba sebuah loncatan keras membuat tanah di depannya retak. Dari retakan itu, muncul sosok pocong ireng lagi, kali ini lebih dekat, lebih besar. Kain kafannya penuh noda lumpur dan darah kering. Dari rongga gelap di wajahnya, terdengar suara tawa berat dan serak, menembus tulang telinga Sarman. Ha! Ha!
Ha! Sarman jatuh terduduk, tidak mampu berdiri. Pocong itu meloncat sekali lagi, dan dalam sekejap sudah tepat di depannya. Nafas dingin menyembur dari lubang wajah gelap itu. Tiba-tiba, tanpa ia sadari, sepasang tangan kasar menarik tubuhnya dari belakang. Sam! Sam! Suara itu terdengar. Sarman menoleh, melihat wajah tua Mbah Darto, sesepuh desa yang dikenal sering membantu orang kesurupan. Sam, lari! Jangan lihat matanya! Teriak Mbah Darto sambil menariknya kuat-kuat, namun terlambat. Tatapan kosong hitam pocong ireng itu sudah menelannya bulat-bulat. Pandangan Sarman mendadak gelap, tubuhnya kaku, dan terakhir yang ia dengar hanyalah suara tawa menggelegar. Sarman tersadar dalam keadaan terbaring di rumah panggung tua milik Mbah Darto. Kepalanya berat, tubuhnya lemas, seolah baru saja ditarik dari jurang kematian. Aroma dupa bercampur daun kering terbakar memenuhi ruangan. Mbah Darto duduk di dekatnya, membaca doa lirih sambil memegang kendi berisi air. Di sekeliling tempat tidur, terlihat garis melingkar dari garam yang ditebar rapat. Kowe we suara setithik, Sam, ucap Mbah Darto pelan. Untung aku sempat nyusul. Nek ora, awakmu yeso dadi tumbal. Sarman menelan ludah. Tumbal? Maksudmu apa, Mbah? Mbah Darto menatap tajam. Pocong ireng kui dudu pocong biasa. Iku jelmaan wong sing matine ora tenang, amarga perjanjian petengsing dilakoni sewaktu urip. Sakwise mati, rohne ora yeso bali, malah dadi penggawa kanggo jagat gaib. Wong sing ketemu karo dheweke biasane bakal dikejar nganti nyawa melayang. Sarman merinding. Ia mencoba mengingat saat tatapan hitam itu menelannya, ada perasaan seolah dirinya ditarik masuk ke dalam lubang gelap tanpa ujung. Tapi, kenapa aku, Mbah? Kenapa pocong ireng itu ngejar aku? Mbah Darto menghela napas. Aku ra ngerti persis. Tapi ono kabar, makam anyar sing minggu wingi digali. Iku makam wong sing matine ora jelas. Katanya kecelakaan, tapi akeh sing curiga ana hubungane karo ilmu hitam. Mungkin kowe yang jaga, makane kowe sing kena teror. Suara ketukan keras terdengar di dinding rumah. Duk! 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 3 kali, berat dan berirama. Sarman dan Mbah Darto saling pandang. Sam, ojo metu. Perintah Mbah Darto cepat. Ia berdiri, mengambil sebilah keris berbungkus kain kuning dari balik lemari. Nek bener pocong ireng kui ngikut, berarti wiswani mlebu wilayahku. Ketukan terdengar lagi, kali ini lebih keras. Lalu jendela bergetar, pintu berderak. Suara tawa berat itu kembali, menggema di seluruh ruangan. Ha! 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 Sarman gemetar. Garis garam di lantai tiba-tiba pecah di satu sisi, seolah ada yang menginjaknya dari luar. Dari celah itu, asap hitam mulai merembes, membentuk bayangan tinggi menjulang. Pocong ireng muncul perlahan dari kepulan asap, wajahnya semakin dekat, hingga ruangan kecil itu dipenuhi hawa busuk dan dingin. Asap hitam makin pekat, menelan cahaya lampu minyak di ruangan itu. Sosok pocong ireng menjulang, kain kafan hitamnya meneteskan cairan lengket berbau anyir. Sarman berusaha bangun, tapi kakinya lemah seperti lumpuh. Mbah Darto berdiri tegak, keris di tangan kanannya bergetar tipis. Kowe ora duwe hak nang kene. Teriaknya lantang. Ia menusukkan ujung keris ke arah asap pekat itu. Terdengar jeritan melengking dari dalam kegelapan, seolah 1000 suara bersatu. Asap berputar, ruangan bergetar, dan sosok pocong itu meloncat ke arah Mbah Darto dengan kekuatan luar biasa. Keris beradu dengan tubuh pocong ireng, menimbulkan percikan cahaya aneh seperti petir kecil. Tubuh Mbah Darto terdorong ke belakang. Membentur dinding hingga kayu berderit keras. Darah segar mengalir dari mulutnya. Mbah! Teriak Sarman panik. Ia mencoba merangkak, namun asap hitam itu segera menyergapnya, melilit tubuhnya erat. Bau busuk menusuk hidung, membuat perutnya mual. Di tengah kepanikan, telinganya mendengar suara bisikan lirih, bukan dari Mbah Darto, bukan pula dari pocong. Bisikan itu terdengar di kepalanya sendiri. Sam!
Ikuti aku. Datanglah ke makam. Temukan rahasia. Jangan percaya siapapun. Sarman terbelalak. Suara itu terdengar seperti milik almarhum kakaknya, Roni, yang meninggal 5 tahun lalu karena tabrakan di jalan desa. Roni? Gumamnya, tiba-tiba lilitan asap hitam terhenti. Pocong Ireng menatapnya tajam dari jarak dekat. Matanya kosong, tetapi wajah hitam itu kini tampak menyeringai. Mbah Darto, dengan sisa tenaga, menghantam lantai dengan kerisnya. Cahaya kuning keemasan menyebar, membentuk lingkaran pelindung baru. Pocong Ireng meraung, tubuhnya terdorong mundur dan lenyap kembali ke dalam asap. Suasana hening, hanya tersisa bau dupa bercampur darah. Mbah Darto terhuyung, wajahnya pucat. Sam, kowe kudu cepet-cepet ngerti. Pocong Ireng kui ora mung teror. Ono rahasia sing ditutup nang kuburan anyar iku. Nek kowe ora bongkar, kabeh wong desa eso cilaka. Sarman mendekat, menopang tubuh Mbah Darto yang melemah. Rahasia apa, Mbah? Mbah Darto membuka mulut, hendak menjawab, namun mendadak matanya melotot. Dari dadanya, kain kafan hitam muncul menembus kulit, melilit erat. Ia menjerit keras, tubuhnya kejang, lalu tubuh Mbah Darto terangkat beberapa jengkal dari lantai, lilitan kain kafan hitam mencuat keluar dari dadanya seperti akar pohon yang hidup. Matanya membelalak, mulutnya berteriak kesakitan, namun suaranya terdengar patah-patah. Sam, lari. Jangan biarkan dia. Belum sempat Sarman bereaksi, kain itu menarik tubuh Mbah Darto ke arah dinding. Brak! Kayu rumah panggung berderak, retak, dan tubuh Mbah Darto terhisap ke dalam kegelapan, lenyap begitu saja. Sarman menjerit, "Baah!" Namun yang menjawab hanyalah keheningan. Garam di lantai telah buyar, cahaya perlindungan padam, dan aroma dupa berganti bau anyir bercampur tanah basah. Sarman gemetar, tangannya dingin, tapi ia tahu ia tidak bisa diam. Kata-kata terakhir Mbah Darto menggema di kepalanya, rahasia kuburan anyar. Dengan sisa tenaga, ia meraih senter dan parang, lalu keluar dari rumah panggung yang kini bergetar seperti mau ambruk. Malam masih gelap, kabut makin tebal. Dari jauh terdengar suara gamelan samar, seperti bunyi gending upacara, padahal tidak ada hajatan malam itu. Sarman melangkah cepat ke arah pemakaman. Nafasnya tersengal, tapi langkahnya seolah dipandu oleh bisikan samar yang terus memanggil. Ke sini. Sam. Rahasia ada di sini. Begitu ia sampai di gerbang makam, angin mendadak berhenti. Sunyi total. Tidak ada jangkrik, tidak ada anjing. Hanya keheningan yang menekan. Ia berjalan ke arah makam baru yang dimaksud Mbah Darto. Di sana, tanah masih gembur, nisan kayu baru terpasang dengan tulisan sederhana. Sugeng Praitno 1972 hingga 2025. Sarman mengerutkan kening. Nama itu asing. Ia tahu hampir semua orang desa, tapi nama ini belum pernah ia dengar. Tiba-tiba, tanah di makam itu bergetar. Perlahan muncul retakan, dan dari dalamnya keluar tangan kurus pucat terbungkus kain kafan hitam. Sarman mundur, jantungnya hampir meledak. Tanah pecah lebih lebar, dan dari situ muncul sosok Pocong Ireng, tapi lebih mengerikan. Matanya merah membara, kain kafannya penuh dengan darah segar, dan di lehernya tergantung kalung dari gigi manusia. Pocong itu meloncat sekali, langsung berdiri tepat di depan Sarman. Udara sekitar membeku. Dari mulut hitamnya terdengar suara parau, jelas sekali, seakan berbicara langsung kepadanya. Kau. Pengganti tumbal. Tubuh Sarman kaku. Kata-kata itu menggema di kepalanya, membuat lututnya lemas. Pengganti. Tumbal? Gumamnya lirih, Pocong Ireng mendekat, loncatannya tidak lagi berisik, justru sunyi seperti bayangan yang meluncur. Dari kain kafan yang robek, keluar uap hitam pekat menyelimuti tubuhnya. Bau busuk darah bercampur tanah membuat Sarman hampir muntah. Kenapa aku? Teriak Sarman, suaranya pecah, sosok itu menyeringai. Karena kau penjaga gerbang. Hanya darah penjaga yang bisa membuka jalan.
Tiba-tiba tanah di sekitar makam lain ikut bergetar. Nisan-nisan tua goyah, beberapa bahkan roboh. Dari retakan tanah, terdengar suara tangisan dan jeritan samar. Seperti ratusan roh yang terperangkap di bawah sana. Sarman mundur, memegang parang erat-erat. "Aku nggak bakal jadi tumbalmu," teriaknya, meski seluruh tubuhnya gemetar. Pocong Ireng meloncat, tubuhnya melayang tepat di atas Sarman. Dengan refleks, Sarman menebas parang ke arah dada hitam itu. Suara logam beradu terdengar nyaring, namun bukannya mengenai daging, parang itu justru mental, terhempas jauh. Sarman terlempar, punggungnya menghantam nisan hingga patah. Rasa sakit membuatnya hampir pingsan. Saat matanya berkunang, ia melihat sesuatu berkilat di tanah, keris milik Mbah Darto. Dengan sisa tenaga, ia merangkak mengambilnya. Begitu tangannya menyentuh gagang keris, suara bisikan bergema di kepalanya. "Gunakan aku." Tusukan ke jantungnya. Hanya itu caranya. Bisikan itu terdengar seperti suara Roni lagi. Sarman ragu, tapi tidak ada pilihan. Saat pocong ireng melayang kembali hendak meraih lehernya, Sarman berteriak dan menancapkan keris itu ke dada makhluk tersebut. Jeritan menggelegar memecah malam. Tubuh pocong ireng bergetar hebat, asap hitam keluar dari luka, melilit langit. Tanah makam berguncang, nisan-nisan berjatuhan, udara berbau hangus, namun di balik jeritan itu, terdengar suara tawa lain, lebih tua, lebih dalam. "Kau pikir itu cukup, Sarman? Kau hanya membuka pintu. Yang lebih besar akan segera keluar." Keris di tangan Sarman tiba-tiba panas, hampir membakar kulit. Tubuh pocong ireng yang tertusuk tidak hancur, melainkan pecah menjadi puluhan kepulan asap yang berputar-putar, membentuk pusaran hitam besar di atas makam. Langit desa Karangjati seketika gelap total. Pusaran asap hitam di langit berputar semakin kencang, menelan bulan dan bintang hingga desa Karangjati terbenam dalam kegelapan sempurna. Angin menderu, pepohonan di sekitar makam bergoyang keras, beberapa patah diterpa kekuatan gaib. Sarman berpegangan pada keris yang kini bercahaya redup. Tubuhnya gemetar, tapi pandangannya tertuju pada pusaran itu. Dari dalamnya, terdengar suara jeritan ratusan orang bercampur dengan tangisan bayi. Tanah makam retak lebih lebar. Dari celahnya, muncul tangan-tangan pucat terikat kain kafan hitam, mencoba meraih apa saja di permukaan. Sarman mundur terhuyung, ngeri melihat puluhan pocong lain perlahan merangkak keluar. "Ya Allah!" bisiknya, dari antara kerumunan pocong yang bangkit. Satu sosok lebih besar menjulang. Tingginya hampir 2 kali manusia, kain kafannya robek di banyak tempat, memperlihatkan kulit legam penuh belatung. Di kepalanya, terpasang mahkota anyaman rambut manusia. Sosok itu membuka mulutnya yang menganga hingga telinga. Lalu suara bergema keluar. "Aku sing nguasani. Aku sing ditumbali. Sugeng Praitno mung pembuka, lan kowe sing kudu nutup. Nganggo nyawamu, Sarman." Sarman membeku. Itu bukan lagi sekadar pocong ireng, ini semacam raja dari segala pocong. Sosok yang menjadi sumber kengerian desa. Bisikan Roni kembali terdengar di kepalanya. "Sam, jangan lawan sendirian. Cari pusaka. Ada di bawah pohon beringin angker. Hanya itu yang bisa mengurungnya lagi." Derap loncatan makin keras, seperti puluhan karung besar dijatuhkan ke tanah secara bersamaan. Sarman memegang erat cambuk pusaka itu. Tangannya gemetar, tapi ia merasakan energi panas menjalar ke seluruh tubuh, membuat rasa takutnya sedikit tergantikan keberanian. Dari balik kabut, pocong-pocong kecil bermunculan, loncat-loncat cepat, matanya merah menyala. Mereka mengerubungi pohon beringin, mengitari Sarman yang kini terjebak. "Bismillah," desis Sarman. Ia mengayunkan cambuk itu. Teraak, suara ledakan seperti petir menggelegar. Cahaya merah menyambar, dan 3 pocong langsung terhempas, tubuhnya meledak jadi debu hitam. Sarman terperanjat. Senjata itu memang benar-benar sakti. Ia kembali mengayun. Teraak! Teraak! Setiap kali cambuknya mengenai makhluk itu, mereka menjerit lalu lenyap menjadi asap. Namun raungan besar tiba-tiba menggema, membuat tanah bergetar. Dari arah makam, sosok Raja Pocong melompat tinggi, mendarat tepat di hadapan beringin.
Getaran loncatannya membuat tanah retak dan dedaunan beterbangan. Sarman terhempas ke belakang, hampir kehilangan cambuk dari tangannya. Sosok itu menunduk, menatapnya dengan mata merah membara. Suaranya berat dan berlapis, seperti berbicara dari dalam sumur. Senjata itu milikku. Balikna marang aku. Utawa kowe bakal tak siksa nganti keturunanmu. Sarman menelan ludah, lalu berteriak, aku ora bakal dadi tumbalmu. Ia menghentakkan cambuk ke tanah. Cahaya merah membentuk lingkaran pelindung di sekitarnya. Pocong-pocong kecil tak bisa mendekat. Tapi sang Raja Pocong hanya tertawa. Tawa mengerikan yang mengguncang dada. Ha! 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 Cambuk iku mung yeso ngurung, ora yeso ngancurke. Nek kowe salah langkah, kowe sing bakal kejerat landa di bagian saka pasukanku. Angin berhembus kencang. Ranting beringin patah, jatuh menimpa tanah. Dari dalam pusaran kabut, tangan-tangan pocong kembali menjulur, mencoba meraih Sarman. Dalam kepanikan, suara Roni kembali terdengar di kepalanya. Sam, ikat dia dengan cambuk itu. Hanya dengan mengurungnya di bawah beringin, semuanya bisa dihentikan. Jangan takut, aku akan membantumu. Sarman menggertakkan gigi. Ia tahu ini kesempatan terakhir. Dengan teriakan keras, ia melompat maju, mengayunkan cambuk langsung ke arah Raja Pocong. Traak, cambuk melilit tubuh hitam itu, cahaya merah membakar kafannya. Sosok mengerikan itu meraung, tubuhnya menggeliat, mencoba melepaskan diri. Tanah bergetar lebih hebat, akar-akar beringin bergerak, menjulur seolah hidup, melilit tubuh Raja Pocong yang terjerat cambuk. Sarman menarik sekuat tenaga. Mampus kowe. Balik menyang jeromu. Tapi sebelum tubuh itu tertarik penuh ke dalam tanah, mata merahnya menatap Sarman tajam. Suara berat itu bergema sekali lagi. Iki durung rampung, Sarman. Kowe wis ngeculke lawang gaib. Lan ana sing luwih peteng sing bakal metu. Tubuh Raja Pocong tertarik ke dalam tanah, jeritannya menggema hingga mengguncang seluruh desa. Akar-akar beringin semakin erat melilit, menutup rapat seperti penjara alam. Akhirnya, makhluk itu hilang ditelan bumi, hanya menyisakan bau busuk dan kepulan asap hitam yang perlahan memudar. Sarman terjatuh, napasnya tersengal, keringat bercampur darah menetes dari pelipis. Cambuk pusaka itu masih ia genggam, kini redup tanpa cahaya. Sejenak, keheningan menguasai. Angin berhenti, kabut perlahan menipis. Sarman merasa lega, tapi hanya sebentar. Dari balik hening, terdengar suara bisikan serempak, ratusan sekaligus. Sam! 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 Suara itu bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam kepalanya. Ia menoleh ke arah makam. Pocong-pocong kecil yang tadi sempat muncul kini lenyap. Namun nisan-nisan lama terlihat retak, dan dari dalamnya keluar asap tipis berwarna merah. Suara Roni kembali terdengar, kali ini lebih jelas, seolah tepat di belakangnya. Sam, kau berhasil. Tapi kau sudah membuka pintu yang lebih besar. Bukan hanya pocong. Sesuatu yang jauh lebih tua akan datang. Sarman berbalik cepat, tapi tidak ada siapapun. Hanya akar beringin yang berayun pelan, seperti melambai, tiba-tiba tanah di bawah kakinya bergetar. Dari retakan kecil, muncul cairan merah pekat seperti darah, mengalir deras hingga membentuk alur di tanah. Cairan itu mengalir menuju arah makam baru Sugeng Praitno. Nek iki diteruske. Kabeh wong desa eso entek, gumam Sarman dengan wajah pucat. Ia menggenggam cambuk, berdiri dengan susah payah. Suara-suara gaib terus menggema, semakin keras. Di langit, awan hitam menutup bulan lagi, dan kilat merah menyambar tanpa suara. Sarman sadar, pertarungan belum selesai. Yang ia lawan tadi hanyalah penjaga. Di balik pintu gaib yang terbuka, ada sesuatu yang jauh lebih kelam, lebih kuat, dan mungkin mustahil untuk dihentikan. Saat ia hendak melangkah pergi, terdengar teriakan keras dari arah desa. Suara wanita, menjerit panjang, diikuti lolongan anjing bersahut-sahutan. Api tampak berkobar di kejauhan, seolah beberapa rumah mulai terbakar. Sarman tertegun, jantungnya berdegup kencang. Desa Karangjati sudah mulai dilanda teror.
Sarman berlari sekuat tenaga menuju desa. Nafasnya memburu, kakinya terasa berat seakan tanah mencoba menahannya. Dari kejauhan, ia melihat api menjilat atap rumah, orang-orang berhamburan, menjerit ketakutan. Lari! Lari! Pocong! Pocong ireng balik maneh! Suara seorang ibu histeris, menggiring anak-anaknya keluar dari jalanan sempit. Sarman terperanjat. Bagaimana bisa? Bukankah ia sudah mengurung Raja Pocong di bawah beringin? Namun pemandangan di depan matanya membuat darahnya beku. Puluhan pocong ireng meloncat di jalanan desa, memburu siapa saja yang tertangkap. Beberapa orang terjatuh, tubuhnya langsung diseret ke kegelapan dan lenyap tanpa jejak. Di tengah kekacauan itu, muncul sosok tinggi menjulang, lebih mengerikan dari sebelumnya. Bukan lagi pocong, melainkan makhluk hitam dengan wajah tanpa mata, hanya mulut menganga penuh gigi tajam. Kain kafan hitam melilit tubuhnya seperti jubah, suara bergema dari mulut besar itu, "Aku Sing sejati. Aku Sing dijaga lawang nganti atusan tahun. Saiki wis bebas." Sarman terhuyung. Itu yang dimaksud Roni, makhluk yang lebih tua, lebih kelam, yang tersegel di balik pintu gaib. Orang-orang berlarian, sebagian bersembunyi di masjid, sebagian menuju sawah, tapi teror terus mengikuti. Api menyebar, teriakan menggema. Desa Karangjati berubah menjadi neraka. Sarman menggenggam cambuk pusaka erat-erat, meski kini cahaya merahnya redup. Ia tahu hanya ini satu-satunya harapan. Ia berdiri di tengah jalan, menghadang makhluk itu. Yen kudu mati. Aku bakal mati karo perlawanan. Teriaknya lantang. Makhluk itu menyeringai, suara tawanya menggema di seluruh desa. Ha! 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 Wani kowe, Sarman? Nyawamu mung percikan. Lan aku api sing ora bakal padam. Sarman mengangkat cambuk, berteriak keras, lalu menghantamkan ke tanah. Traak! Cahaya merah meledak, membentuk gelombang energi yang menyapu jalanan. Pocong-pocong kecil terbakar menjadi debu, namun sosok raksasa hitam itu tetap berdiri, bahkan semakin besar, menelan api kebakaran rumah seolah menyerap kekuatan. Suara Roni terdengar sekali lagi di kepalanya, lebih lirih dari sebelumnya. Sam. Mungkin tidak ada jalan menang. Tapi ada jalan menutup. Kau harus jadi kuncinya. Darahmu yang terakhir. Sarman gemetar. Air matanya menetes. Ia menatap desa yang hancur, orang-orang berlari tanpa arah, dan langit yang kini merah menyala. Dengan napas berat, ia menggenggam cambuk erat-erat. Lalu menancapkannya ke dadanya sendiri. Cahaya merah menyembur dari tubuhnya, membungkus desa Karangjati. Jeritan makhluk hitam itu menggema panjang, lalu terhisap ke dalam pusaran cahaya bersama semua pocong ireng. Langit kembali cerah. Api padam seketika. Desa sunyi. Namun di tengah jalan, hanya tersisa cambuk pusaka yang tergeletak, berlumur darah. Tidak ada lagi Sarman. Malam itu, Karangjati selamat. Tapi sejak hari itu pula, tidak ada yang berani mendekati pohon beringin angker. Orang-orang berkata, setiap malam Jumat, terdengar suara cambuk menyambar disertai jeritan samar, seakan Sarman masih bertarung di balik kegelapan. Dan itulah akhir dari kisah teror pocong ireng. Ingat ya, cerita ini hanyalah fiksi untuk hiburan semata, jangan terlalu dianggap nyata. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa tekan tombol like, tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan tentunya subscribe agar tidak ketinggalan kisah horor berikutnya. Sampai jumpa di cerita menyeramkan selanjutnya.